Episode 5. Bunda, Jill mendekati bundanya. Anak bunda udah pulang. Sini sayang. Coba deh lihat gaun ini. Menurutmu, mana yang paling bagus? Bunda menunjuk model gaun di majalahnya. Jill berdiri di dekat bundanya. Ia sama sekali tidak tertarik dengan pokok pembahasan itu. Kenapa mesti nanya ke aku, Bun? Tanya Jill penuh selidik. Iyalah. Secara kamu yang mau pakai gaun, jadi mesti nanya ke siapa? Serobot Evan sebelum Bunda sempat menjawab. Kalau aku sih lebih suka yang ini. Evan menunjuk sebuah gaun yang modelnya sangat unik dan kekinian. Cocok banget buat adik tersayang. Kalau kamu pakai gaun itu, wih. Dijamin Didi langsung kelepak-kelepak. Bukan cuma jatuh cinta, tapi jatuh mati. Didi lagi. Hampir saja kepalan tangan Jill melayang ke hidung mancung kakaknya. Entah mengapa ia sensitif sekali mendengar nama itu. Ya, nama itu seperti rudal panas yang menembus jantung. Makjeb dan membuatnya langsung bolong. Sumpah, sakit. Seketika itu, rasanya Jill ingin berubah menjadi bakpao saja. Diuleni, dikukus, begitu matang, langsung dimakan orang. Selesai. Tidak ada masalah dalam hidupnya. Didi itu keren. Bukan cuma ganteng, dia juga lulusan Jerman. Pokoknya idaman cewek banget, beda sama si Leon, kembarannya itu tuh, berandalan dan gak ada bagus-bagusnya. Susah diatur, puji Evan mengagungkan Didi. Entar malam kamu bisa langsung ngeliat orangnya. Ini maksudnya aku disuruh kawin. Kalau cocok, apa salahnya? Sahut Evan dengan nada sangat mantap. Gak salah nih. Anak seusia Jill disuruh nikah? Mana mungkin dia paham ngurusin suami di tempat empuk-empuk? Tahu aku mendadak begok kalau ngomongin nikah. Celetuk Jill. Alah. Cewek emah ujung-ujungnya juga bakalan kesono. Gak usah nunggu tahun depan, kalau udah gede gini kenapa enggak? Beda ama cowok, mesti banyak yang diperjuangin buat bekal nyari nafkah anak istri, jadi mesti cukup umur dan cukup modal. Minimal punya penghasilan tetap. Jadi beneran aku mau dinikahin? Minimal tunangan dulu. Udah, jangan dibahas terus. Nanti adikmu malu, sahut Bunda membuat Jill sempurna merasa asing di tengah-tengah keluarganya sendiri. Ya sudah, Jill, pergilah ganti baju. Malam ini kita akan pergi makan malam keluar bersama keluarga Om Roni. Jill malas menjawab. Ia membalikkan badan, berjalan memasuki kamarnya dan membanting pintu kuat-kuat. Terbayang di pikirannya lelaki berbadan besar, berbulu lebat, berkeringat dan berjambang tebal, tidur satu ranjang dengannya. Lalu tangan lelaki berotot itu menjahilinya di tengah malam gelap. Tidak. Ia ingat wajah Didi yang pernah ia temui di restoran. Kumis dan jambangnya lebat sekali seperti hutan lindung. Kulit tubuh Jill meremang. Ketakutan yang luar biasa membius otaknya. Dalam sekejap, rumahnya berubah seperti neraka. Perasaannya kini mulai was-was dan gelisah. Bagaimana tidak? Tiba-tiba seluruh isi rumah membicarakan pernikahan di usianya yang masih sangat dini. Jill sengaja berdandan sampai berjam-jam di depan cermin. Sebenarnya bukan dandannya yang lama, tapi mikirnya yang kelamaan. Tuhan, selamatkan aku dari malapetaka ini. Mampus deh kalau aku sampai nikah sama si culun Didi. Aldo Wijaya, Rani dan Evan sudah menunggu di lantai bawah. Dinner dengan keluarga Roni Pratama akan segera berlangsung. Jill akan dipertemukan dengan Didi di malam dinner yang telah disepakati dua keluarga. Ini adalah dinner yang kedua setelah dulu Jill dan Didi dipertemukan emat mata di meja restoran. Lama amat?
Buruan, dong. Protes Evan sambil mengetuk pintu kamar kemudian masuk sebelum sempat Jill menjawab. Kamu dandan apa mandi kembang? Tanyanya sembari menunjuk-nunjuk arloji di tangan. Ia kemudian tersenyum menatap keanggunan adiknya yang mengenakan dress merah selutut dan sepatu high heels berwarna senada. Kamu itu udah cantik. Gak usah pakai dandan juga tetap cantik. Ngapain sih mesti lama-lama di depan cermin? Dasar Evan, kayak burung beo. Nyerocos mulu. Jill nyengir seperti orang blow-on. Di tengah cengar-cengir, pikirannya sedang mencari ide untuk bisa lepas dari dinner maut itu. Iya, bentar lagi aku turun, kakak keluar sana. Entar aku nggak kelar-kelar, malu kalau diliatin. Oke. GPL. Kasian Om Roni kelamaan nungguin. Udah 2 kali loh beliau nelpon ayah. Soalnya kita udah telat. Evan keluar kamar dan menutup pintu. Telinga Jill terasa jengang begitu mendengar nama Roni, orang yang dianggap terhormat oleh ayahnya. Orang yang digadang-gadang sangat mengagumi dan mengharapkan Jill menjadi menantunya. Bukan hanya Aldo, Rani dan Evan yang kerap menceritakan betapa wahnya lelaki yang bernama Didi. Roni tak kalah heboh mengungkapkan keunggulan Didi. Roni selalu menceritakan kehebatan anak laki-lakinya yang konon ceritanya sangat cerdas, berpotensi, berbakat, dan bla bla. Telinga Jill sampai keriting mendengarnya. Mereka sedang berusaha menimbulkan rasa kagum di hati Jill pada sosok Didi. Perbincangan tentang Didi bukan hal baru di telinga Jill, akhir-akhir ini hampir setiap hari mereka membicarakan Didi, dan Didi. Sangat membosankan. Jill terngiang kata-kata Evan tempo hari. Bukan cuma ganteng, Didi juga pintar. Di usianya yang masih muda, dia berhasil menduduki jabatan penting di perusahaan besar. Papinya memiliki perusahaan besar. Satu hal yang perlu dicatat, Didi bakalan jadi salah satu pewaris perusahaan papinya. Sebab dia berpotensi. Berganti ucapan ayahnya yang menjejal di pikiran Jill. Jika suatu saat nanti putri ayah yang cantik ini hidup berumah tangga bersama lelaki mapan, berpotensi, berpendidikan dan pintar seperti Didi, betapa bahagianya ayahmu ini. Dia bukan hanya cerdas, tapi akhlaknya juga baik. Berikutnya kata-kata bundanya melayang-layang di pikiran Jill. Didi itu sopan. Dari keluarga terpandang. Lulusan luar negeri. Meski berpendidikan tinggi, tapi dia nggak sombong. Keislamannya nggak diragukan lagi. Akhlaknya baik. Pasti kelak bisa jadi imam yang baik. Kalau kamu mau sama Didi, masa depanmu nggak perlu dipertanyakan lagi. Insya Allah, cerah. Tentu saja bundamu ini menginginkan yang terbaik untukmu. Bunda dulu nikah sama ayah pas umurnya 18 tahun, loh. Sedari kecil, Jill menjadi putri kesayangan dan selalu dimanja. Kemauannya selalu dituri, segala pujian tumpah ruah kepadanya. Perhatian ayah dan bunda bagaikan hujan yang memberi kesuburan pada alam semesta, bagai mentari yang tak lelah menyinari bumi. Dan sekarang, kenapa tiba-tiba anggota keluarganya berubah seperti akan merampas kebahagiaannya? Mereka salah jika menganggap Jill akan bahagia dengan pria kaya, kebahagiaan tidak bisa diukur dengan materi. Jika malam ini Jill ikut dinner, perbincangan tentang perjodohan pasti akan terjadi di meja makan. Seterusnya Didi akan kerap muncul di rumah dan tebar pesona. Keadaan itu akan mengalir seiring waktu berjalan. Jill tidak akan punya waktu untuk membantah pernikahannya dengan Didi. Itulah awal penyebab Jill memilih lompat dari jendela kamar dan kabur dari rumah hingga akhirnya bertemu dengan Fanny.
Gadis itu telah memberikan kehidupan baru untuk Jill. Kehidupan di tempat asing seperti yang Jill rasakan sekarang.